Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Deddy Siondi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman saya yakin sudah semakin baik ya. Sudah bisa beraktivitas, sudah bisa melaksanakan kegiatannya, sudah bisa cari uang lagi, sudah bisa makan enak, sudah bisa bekerja gitu kan, sudah bisa ya liburan, sudah bisa bahagia, sudah bisa tersenyum, dan syukuri apa yang kita dapatkan hari ini, syukuri apa yang kita rasakan hari ini, walaupun istilahnya dengan berbagai macam sensasi yang bertubi-tubi datang pada diri kita, tetapi tetap kita syukuri, tetap kita nikmati, tetap kita bekerja seperti biasa, karena hanya dengan jalan itu kita bisa leluasa untuk melakukan hal apa saja yang bisa dilakukan oleh kita. Teman-teman yang saya banggakan, ya, saya kan punya grup senam yoga ya, yoga di sanggar saya gitu kan. Jadi kebetulan saya tuh punya kumpulan ibu-ibu rempong. Ibu-ibunya banyak banget. Ya saya punya sekitar 60 yang sering yoga sama saya, senam juga gitu kan. Kemudian ada senam juga anti stroke, ya senam hipertensi. Nah, jadi saya itu kegiatannya kalau misalkan hari Minggu dan Sabtu seperti itu ya, di sanggar. Kadang juga di outdoor, yang lebih sih di outdoor itu kan. Kadang juga kita liburan. Nah, jadi gini teman-teman, saya mau ngasih motivasi buat teman-teman. Ini terkait dengan yang sering saya obrolkan dengan ibu-ibu. Sebetulnya sih saya ingin wawancara sama ibu-ibu itu, tapi kayaknya waktunya terlalu cepat. Kita ketemu juga paling hanya untuk senam doang. Nah, jadi gini, sekitar 40 orang di tempat saya senam itu mereka ternyata punya GERD, punya asam lambung kayak kita ini, asam lambung. Nah, jadi kemarin ceritanya saya tuh ngobrol, ngumpulin mereka gitu kan, ibu-ibu rempong ini. Ya, ngobrolin mereka, cuma saya nggak rekam aja. Kebetulan saya nggak bawa HP gitu kan, karena memang saya nggak punya HP gitu kan. HP-nya HP ya hanya untuk komunikasi SMS aja gitu kan. Nah, yang jadi anehnya, ini yang jadi anehnya, mereka itu sama merasakan sensasi dengan apa yang kita rasakan. Ya, saya tanya nih sama beberapa sampel orang, Bu, kalau ibu asamnya lambungnya lagi kumat, yang dirasain apa aja? Oh Pak, katanya, kalau saya asam lambungnya kumat, pusing kepala saya Pak, mata saya blur, dada saya sesak, jantung berdebar, lemas, belikat sakit, wah pokoknya keringat dingin. Oh, gitu kan? Berarti sama dengan kita. Saya tanya lagi, Bu, Ibu kalau asam lambung kumat apa? Banyak Pak. Yang dirasa pokoknya semua air saya gini gitu. Tapi kok mereka enjoy gitu kan dengan mereka gitu kan. Saya nanya lagi, Bu, kalau misalkan ibu asam lambungnya lagi kumat, GERD-nya lagi kumat, gimana sih perasaannya? Nggak bisa diceritain Pak, gini. Cuma mereka berbicara tentang sensasi saja. Nah, saya tanya, Bu, ngerasain takut mati nggak sih? Enggak. Kok kata saya? Saya tanya, Bu, ngerasain takut mati nggak sih? Enggak. Jadi hanya sebatas sensasi yang ada di tubuh saja mereka rasain. Lah, kata saya kenapa gitu kan? Mereka pada gemuk-gemuk gitu kan. Mereka pada istilahnya nggak ada yang kurus, gemuk semua gitu kan. Ibu-ibu. Mereka padahal punya GERD gitu sama dengan seperti kita. Nah, bahkan mereka pun sama masih minum obat gitu kan. Kadang makanannya pun dijaga, mereka juga nggak boleh makan sambal, nggak boleh minum kopi, nggak boleh ya makan bersantan-santan seperti itu. Sama dengan kita gitu kan. Tapi mereka itu asik gitu kan. Mereka tetap bisa yang namanya kegiatan keluar kemana-mana. Cuma mereka itu kalau misalkan hanya lagi kumat saja mereka berobat gitu kan. Tapi setelah itu mereka aktivitas seperti biasa lagi. Seperti itu. Sarapan nih. Ya, seperti itu. Jadi mereka biasa aja, enjoy aja menikmati dengan asam lambungnya itu gitu kan.
Nah, perbedaannya dengan saya sama ibu-ibu itu satu. Saya kalau misalkan sakit, asam lambung lagi kumat, saya menghubungkan dengan penyakit berat satu, menghubungkan dengan kematian dua. Kemudian yang ketiganya menghubungkan itu yang terlalu sering dihubungkan oleh saya. Nah, jadi perbedaannya saya dengan ibu-ibu itu satu, gitu kan. Saya itu terlalu cemas dengan apa yang saya rasakan. Terlalu menghubungkan dengan kematian dengan apa yang saya rasakan. Yang ada apa? Sensasinya nimbul lagi, nimbul lagi, nimbul lagi. Karena nggak berhenti di situ satu kali. Ibu-ibu di situ sekitar 40 orang itu punya GERD. Tapi mereka tidak punya kecemasan. Nih, teman saya. Nah, yang lagi makan itu juga punya asam lambung. Ya, dia lagi makan gorengan, makan saus, gitu kan. Bahkan sebelum makan dia itu minum obat penetral asam lambung, ya. Tapi dia ini tidak memiliki kecemasan. Jadi wajar badannya masih full begitu, makannya pun masih full. Nah, beda lagi dengan kita. Ya beda lagi dengan saya. Kalau saya itu punya kecemasan, jadi yang ada puyeng aja kepala, ya selalu pusing seperti itu ya. Nah itu sedikit perbedaan, ya. Kalau kalau mereka berbicara sama saya, emang bapak punya penyakit asam lambung? Punya kata saya. Tapi kok kurus katanya. Ya emang kata saya dulu memang ibu-ibu yang dari yoga saya itu tahunya saya itu gemuk gitu kan. Ketika saya lahir kan, ketika saya ngelatih di sanggar itu, saya itu 61 kilo gitu kan gemuk. Nah sekarang saya seginilah kurus sama dengan teman-teman gitu kan, belum beranjak gitu kan. Tapi tunggu dulu, saya tidak terobsesi dengan kata gemuk lagi, karena yang saya obsesi satu saya ingin punya mobil. Itu obsesi saya dari dulu itu ya, belum kesampaian. Nah jadi perbedaannya sama mereka itu ya satu gitu kan, mereka tidak punya kecemasan, mereka tidak pernah menghubung-hubungkan dengan apapun yang terjadi dengan kondisi diri sendiri. Kalau kita justru lebih menghubung-hubungkan, lebih istilahnya mentakutkan apa yang kita rasakan. Ya, kalau bisa sih teman-teman, kalau bisa coba teman-teman dari sekarang kecemasannya itu kurangi, kemudian ya belajar untuk berdamai dengan apa yang terjadi dengan diri kita saat ini. Karena rasanya kalau memang misalkan kita sudah berdamai biasanya enak, gitu kan. Kalau misalkan kita sudah berdamai, biasanya suka mendingan gitu kan, sensasinya nggak terlalu full terjadi pada diri kita. Nah, itu belajar dari ibu-ibu yang memang saya obrolin selama ini gitu kan. Jadi mereka itu enjoy banget gitu kan, menikmati asam lambungnya gitu kan. Padahal mereka sama masih berobat, masih minum obat. Kadang mereka juga masih menjaga pola makannya seperti itu. Ini contoh kecil ya, jadi hilangkan kecemasannya, hilangkan rasa menghubung-hubungkannya. Supaya apa? Supaya kita bisa up untuk sembuh. Itu saja. Oke? Salam sembuh dari saya, dari Sehundi, penderita asam lambung dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.